beli semisal kayak sushi gitu kan. Terus dicoba sendiri, direview sendiri. Sushi daerah mana ternyata kurang cocok lah gitu. Dan sushi daerah mana ternyata cocok gitu. Enggak sih, aku nggak pernah membandingkan gitu ya, karena kasihan juga kan sama kayak matiin rezeki orang kalau gitu mah. Enggak. Kalau Misal gini, Kak Farisa ini tanpa nyebutin merek mereka gitu, pernah nggak nyoba? enggak Nggak pernah. aku mending kalau aku gini loh Mas, kan yang aku membantu UMKM atau endorse tuh kalau ada kriterianya kan, enak, terus nggak punya digital marketing, terus sepi pembeli, ya kayak gitu gitulah ya. Jadi kalau misal gak ada di kriteria, kayak gak enak, gak kira aku masukin video gitu. Kan ada tuh banyak orang yang DM aku, Mbak cobain dong Mbak, ada makanan baru di ini. Kalau nggak masuk di video aku, di feed, berarti udah gak sesuai selera, walaupun ya selera orang beda-beda. Tuh. Jeda gara-gara ada ini teman-teman. Azan. Oke, Kak Farisa kita lanjutin lagi ya. Kali ini kita mau nanya tentang permasalahan. Kemarin tuh kan Kak Farisa ini kalau nggak salah kita pernah lihat kalau Kak Farisa ini berseteru atau punya trouble lah gitu sama seseorang, sama customer ya kalau nggak salah ya, sama klien ya. Sebenarnya ini bukan masalah ya, cuman kayak lebih ke yang itu kan, ngerti kan Kak Farisa kan yang saya maksud kan ya. Karena aku kan sakit Mas, kemarin tuh kayak gejala aku tuh mirip COVID, makanya aku bener-bener udah deh mending nggak usah dipaksain daripada aku nularin ke banyak orang. Iya. Terus udah gitu ya udah, karena aku minta di reschedule, mungkin dia emang wajar sih keselnya karena udah ditetapin tanggal berapa kan buat take videonya. Terus abis itu aku manajer aku dibilang gak profesional. Oh gitu. Orang dia bilang ke manajernya Karisa. Gara-gara di reschedule ini Mas. Gitu. Terus sama manajer aku di screenshot, terus aku bilang ini kan bukan masalah profesionalitas, justru kalau dia boleh bilang aku gak profesional kalau misalnya aku tuh mereschedule tanpa alasan. Iya. Tapi ini karena aku sakit dan aku benar-benar gak bisa bangun Mas, karena pusing ya waktu itu ya. Kayak gejalanya Omicron gimana sih, pusingnya kayak mau meledak gitu loh. Baru-baru ini. Meledak Iya, baru-baru kemarin Mas, Terus akhirnya manajer aku, maaf Bu, kita itu bukannya gak profesional, tapi ini juga demi kebaikan ibu kan. Kalau nanti tertular, Fariza yang ini kan salah. Terus gimana Bu, mau di reschedule apa gimana? Terus itu tetap marah-marah Mas, sampai akhirnya manajer aku bilang apa mau di refund aja uangnya gitu, biar nggak marah-marah terus karena di reschedule, padahal banyak UMKM lain yang mengerti apa yang dirasakan Karisa. Iya, malah ya udah kan nggak apa-apa, nanti kalau udah sembuh kabarin ya secepatnya gitu. Cuman karena satu klien ini yang bilang nggak profesional gitu, jadinya daripada gimana ya udah. Dan itu Mas, kenapa aku kesel sampai aku di-ups di story, karena bukan cuman masalah kali ini doang yang nggak sopan ngechatnya ke manajer aku, bukan masalah yang kemarin doang, tapi kayak dari cara ngechatnya itu ping endorse berapa, kan kayak gimana tuh Mas ya kan. Yang bener kan kita tuh harus memperkenalkan diri kayak gini, halo Kak, ini aku gini, aku punya bisnis ini mau pengen kerjasama sama Kak Fariza kayak gitu loh Kak. Kan baru nanya red cardnya kan ya. Baru nanya red cardnya berapa Kak, kira-kira red cardnya gitu. Itu aku suka sama orang-orang yang kerjasamanya itu enak dari awal gitu, karena first impression itu penting Mas buat aku. Kalau first impression udah gak enak, gak akan aku mau kerjasama itu. Terus kayak kakak endorse berapa Fariza gitu. Maaf Kak, gak bisa ya kalau pakai salam gitu manajer aku. Soalnya kenapa Kak? Gak apa-apa Kak, soalnya saya first impressionnya udah gak enak gitu, kayak gak sopan. Terus ada tuh yang sampai ngambek, masa gitu aja dibilang gak sopan gitu. Terus ya Kak maaf, karena harus ada format chatnya. Itu kan kalau aku ngechat aku kan ada format chat, mau endorse nama apa itu gak diisi Mas, langsung endorse berapa, endorse berapa gitu. Dan kebanyakan itu ya maaf ya, itu orang-orang di sekitar, maksudnya UMKM yang ada di sini. Kan aku sering juga dapat job di Surabaya sama Malang. Mereka itu
Iya. Bener-bener ngerti gitu kayak gimana caranya ngajak kerja sama, chatnya gimana. Kan itu juga apa ya, penting tuh Mas, membangun sebuah apa ya, Komunikasi. iya, komunikasi itu penting gitu. Harus ada list pertanyaannya dulu, kayak salam gitu kan. Salam, nggak cuman ke dosen aja loh kita chatnya kayak gitu, nggak cuman ke orang yang lebih tua aja loh kita chatnya kayak gitu, tapi ke partner kita, ke apa namanya, partner sama apa sih namanya, Partnership. bukan Partner. ya, intinya partner ya, SHEIP. sama partner pun kita tuh harus komunikasinya tuh harus baik gitu kan. Maksudnya kan kita di sini kan kerja sama, kita partner, bukan berarti orang yang ngajak kerja sama itu di atas kita, bukan bos Iya. gitu kan. Iya, iya. Jadi kita harus ya gitulah intinya. Lanjutannya gimana itu yang kemarin? Di refund karena nggak mau. Udah nggak mau. Siapa yang nggak mau? Pihak klien. Karena kan kalau aku reschedule itu kan harus ngulang lagi Mas. Iya. Misal nih aku sakit dari tanggal 10. Dia jadwalnya tanggal 12. Iya. Kan aku dari tanggal 10 ke 12 nih nggak tahu aku sembuh apa enggak. Otomatis kan aku lompat lagi, terus yang tanggal 11 ini ditaruh di awal lagi. Orang itu kan ngantri lagi gitu. Iya, iya. Mungkin karena nggak sabar apa gimana ya, jadi ya udahlah. Berarti kalau di sini berarti kurang tahu ya Bu, mungkin ya kalau cara menghubungi. Ya mungkin karena memang di sini kan kebanyakan baru pertama kali endorse atau gitu-gitu ya, tapi kan masa itu kan dasar banget ya Mas yang harus dimiliki oleh semua orang ya. Kayak aku aja kalau ngechat ke siapapun itu pasti assalamualaikum, perkenalkan ini Fariza, saya mohon izin bertanya apa boleh saya gini-gini, gitu loh aku. Iya, sebenarnya kan harus kayak gitu, hal paling dasar. Ibu-ibu itu Mbak. Kayaknya sih Orang tua. Orang tuh yang mungkin nggak tahu itu. dia bilang gini, lain kali jangan gitu ya sama orang tua gitu. Jadi Bilang aku kayak kiranya gitu. dia orang tua, Orang tua berarti. Iya, orang tua coba. ibu-ibu kayaknya. Kan udah disebutin mereknya. Terus kayak aku kan udah nulis di red card tuh di term and condition iya. kalau udah endorse jangan, harus sabar gitu. Jadi ya kita emang ada apa namanya? Udah kayak ada notnya, harus sabar lah gitu ya. Nggak mungkin kita mau diselip-selipin tuh dimasukin Iya, kan. iya. Mau endorse tapi nggak mau ngantri gitu. Paling anti juga aku Mas kayak gitu. Karena mau itu UMKM besar kecil pun aku nggak pernah pilih-pilih gitu, kayak ayo ngantri. Ini banyak yang mau masuk juga, tapi mereka rela antri, masa kamu mau nyelinap gitu kan. Udah banyak sih ya Kak Risa ya. Orang-orang di sini pun ambil simpelnya aja. Iya. Kak Risa mau ke Indomaret, mau ke minimarket lah gitu, mau ngantri bayar. Mereka kan Iya benar. antrinya bukan ke belakang, ke Ke samping. samping sengaja Iya. biar bisa gitu. Nah, Nggak usah jauh-jauh deh Mas, yang ngantri kemarin yang macet dari arah sana ya, tahu ya? Iya. Yang kalau mau keluar kota macet. Iya. Itu kan banyak truk Iya, iya. pick up, yang lain ngantri belakang dia gitu. Sih minta jalan kan kayak gimana gitu ya. Oh, di Bangkalan. Bangkalan ya. Juga. Kan selalu gitu ya. Apalagi truk bis itu. Kalau Mbak biasanya kalau ada orang buat endorse Mbak ya, itu pengerjaan berapa hari biasanya? Kalau tergantung antrian sih. Kalau misalnya take hari ini paling lama tuh seminggu, paling lama. Paling lama udah seminggu ya. Karena aku tiap hari kan take video Mas. Sempatnya tuh ngedit sehari paling cuma 2 gitu. Sedangkan setiap hari aku take video. Sebulan tuh aku seminggu itu 1 minggu libur sebenarnya. Nggak nerima kerjasama apapun, nggak ngelakuin apapun, nggak ngedit, nggak ini, 1 minggu mesti. Sekarang Sabtu. Iya, tapi Sekarang kan hari Sabtu. aku sakit kemarin. Oh, sakit kemarin. Karena sakit jadi ya udah deh nggak apa-apa taruh di Sabtu Minggu. Emang harus ada ini sih apa? Hal yang dikorbankan. Misal Waktu, tenaga. Kak Risa sakit kemarin, padahal udah janjian gitu kan. Kebetulan hari Sabtu. Sekarang ini sehat, jadinya diganti ke hari sekarang gitu kan. Iya, Emang harus ada dikorbankan. segala pilihan, segala keputusan itu pasti ada yang dikorbankan. Ya, jadi kayak Mario Teguh. Jadi harus dikorbankan, entah itu waktu, tenaga ataupun uang. Oke Kak Farisa, kita bakal nanya tentang asmara ya. Apa boleh? Waduh,
Boleh deh. Boleh nggak? Boleh. Oke. Aku semuanya boleh ditanya. Sekarang berhubungan atau lagi nggak berhubungan? Berhubungan, udah punya pacar sekitar jalan 3 tahun. Oh, lumayan ini ya, lumayan. Lama. Lama banget. Saya ketemu pasangan saya sekitar 6 bulan, langsung tunangan. Waduh, jangan gitu lah mas, aku tertampar nih mas, jadi ya mas. Enggak sih, malah pacarku tuh gak mau tunangan. Alasannya karena minyak cowok aja mas. Minyak cowok nanti apa mah tunangan langsung bela dia. Cuman dari ke nikahan itu butuh proses pengenalan yang panjang. Kalau aku nggak bisa langsung. Ini sih yang kita cari ini sih dari Kak Farisa ya, keluarnya bahasa Madura itu kayak gini sih. Iya. Oke. Ya gitulah. Aku sebenarnya pacaran sama Rafli ya namanya. Rafli namanya. Terus Mas Rafli dulu. Halo Mas Rafli, halo Ayang. Lemas. Aduh. Lemas gak punya ayang. Wes no ayang ya. No ayang. Dono Sama ayang. teman saya juga lemes. Teman saya tolong. Saya enggak. Teman saya juga lagi Kalau jomblo saya teman. ikan hiu makan terong. PNS senggol dong. Stay strong. Kita tuh pemasukan podcast kan PNS muda nanti. Oh iya PNS. PNS iya mas. Boleh. Saya angkat teman saya. Gak PNS muda. apa-apa. Dia tuh PNS apa? suka bikin TikTok sama saya. PNS Jadi, apa? Di itu Pemda Barat Pantai Bupati. Oh iya. Enak ya masuk podcast ya. Iya mas. PNS muda kan. Ayo mas angkat teman saya supaya menjadi influencer juga. Ayo mas. Reviewnya data. Data. SK. Review SK. Ayo lanjut. Depan di mana ya? Ayang. Review Ayang. ayang. Nah, Aku pacaran sama Ayang itu dari awal pandemi 2 tahun ya? 2 tahun udah ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Nah, dari itu tuh benar-benar mengalami masa-masa yang sangat sulit. Gak pandemi aja nyari kerjaan susahnya masa. Minta ampun ya. Ini udah pacaran pas pandemi, pas waktu itu pacarku baru lulus, bayangin. Benar-benar masih pengangguran dan itu banyak omongan-omongan gak enak kan dari orang sekitar, dari keluarga, dari ini. Pacarku sampai insecure tuh mas. Dibilang gini, pacarku kan dulu waktu di sini, sekarang udah LDR. Itu dia tiap hari ke rumah, ngapel tiap sore. Bener-bener kayak the real pengangguran ya kan. Kalau orang iya, sekarang udah kerja di perusahaan swasta di Malang. Daerah mana? Malang. Oh, sekarang udah ini ya. Sudah naik pangkat juga. Udah ini ya. Tapi aku yang ketar-ketir kan cowok itu diuji kalau udah banyak uang mas gitu. Tapi aku bercoba untuk berpikiran positive thinking. Kenapa kok ketawa? Benar. Oh itu diuji kalau kita banyak uang. Iya, kalau udah punya uang dia bisa ngapain aja kan, Ya. semau dia dan jauh kan. Apalagi LDR saya kan. Nah, terus tapi alhamdulillahnya jalan 2 tahun ini gak pernah yang bertengkar sangat hebat sampai mungkin dengan orang ketiga karena kita udah berkomitmen. Kita gak mau putus kalau bukan karena orang ketiga gitu. Jadi ya tuh dia juga menjaga di sana karena aku juga punya orang juga kan mata-mata tolong dong diliatin dong itu pacar saya gitu kan. Terus aku juga di sini juga berusaha untuk menjalani komitmen itu walaupun kadang tuh selalu maksudnya cobaan tuh banyak mas gitu kan. Kadang ada yang deketin cowok saya, kadang ada yang caper cowok-cowok di DM ya kan. Itu kalau ketahuan mesti saya yang kena sama pacar saya. Sebenarnya bukan toksik sih ya, kalau kayak gitu tuh lebih normal, namanya juga pacaran pasti posesif itu ya wajar. Lebih ke toxic relationship ya, jangan terlalu di. Iya, yang penting itu nggak terlalu ngatur gitu loh. Kalau pacarku cuma ditanya ini siapa gitu, ini siapa yang ngechat, udah segitu doang, nggak sampai yang kapan kamu ngechat, enggak. Ya kan nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Sebenarnya antara kerjaannya Kak Farisa sendiri, visit dan pribadi itu kan lain. Chat tentang visit dan pribadi ini kan lain. Gini loh mas, pacar aku kan dulu sempat pegang IG aku, sekarang udah enggak. Dia bilang, udahlah mending aku gak pegang daripada marah terus kan gitu. Terus di situ kan aku kerja sama UMKM tuh banyak cowok juga loh. Anak-anak muda zaman sekarang kan udah pada buka bisnis. Jadi kita chattingan, tapi chattingannya juga gak sekedar ini, cuma sekedar pekerjaan doang. Tapi cowokku gak suka. Harusnya bisa dibedakan gitu lah. Iya.
Ya gitu. Ya meskipun omongan lebih mudah daripada menjalani ya. Action. Mungkin saya juga kayak gitu. Dan aku tuh dapat tekanan dari keluarga aku pada nyuruh nikah. Aku malah tunggu dulu deh gitu. Soalnya kan kalau nikah tuh gak segampang itu. After married tuh susahnya minta ampun. Dan permasalahan tuh datang bukan karena cinta-cintaan doang, tapi karena ekonomi, karena ini. Iya. Kalau aku nikah belum mapan, buat apa? Anakku nangis minta jajan gak aku beliin, buat apa aku nikah gitu kan. Iya. Jadi aku cari uang dulu yang banyak, aku kerja dulu, baru aku nikah. Gitu. Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Tapi ketika udah menjalani tentang keluarga, Kak Farisa ini nggak nyadar nggak kalau misal keluarga ini membawa rezeki lebih? Iya, emang aku percaya, apalagi punya anak ya. Anak itu ada rezekinya masing-masing. Cuman kan kita lebih baik kita itu Ikhtiar. ikhtiar dan kita itu jaga-jaga gitu mas. Kita roda itu berputar. Kita nggak akan tahu gimana kita ke depan. Mungkin boleh aku saat ini karirnya lagi naik, lagi banyak orang undang. Tapi kita nggak tahu 1-2 tahun ke depan, bahkan 1 detik ke depan pun kita nggak tahu kayak gimana kan Iya. gitu. Jadi daripada kita ngambil resiko, mending kita jaga-jaga aja dulu. Lebih ke cari backupan dulu ya. Iya bener. Backupannya ya money ya. Aku gak punya privilege. Orang Iya. tua aku bukan orang yang terkenal, bukan orang yang kaya raya. Tapi sebisa mungkin aku pengen jadi anakku tuh punya privilege karena aku gitu. Cara menjaga hubungan 2,5 tahun lebih itu sulit banget loh Mbak ya. Susah banget. Harus berkomunikasi terus. Kenapa sih udah senyum-senyum? Harus ya itu deh intinya itu kuncinya harus percaya. Kuncinya harus percaya. Dia kan sering ngopi gitu kan sama teman-temannya di Malang, di sini, sama siapa gitu. Coba pap dong video. Oh yang cowok. Menjawab video. Sama Yang minta pap siapa? aku. Oh gitu. Dan kamu nggak pernah minta. Pap. Sering mas kalau keluar bareng teman-teman. Sekarang lagi minta pap nggak? Enggak, karena cowok aku lagi di perjalanan mau pulang ke atau? sini. Oh pulang. WFH kan di sana Covid tinggi kak. Oh iya. Jadi kerjanya Tahu nggak kalau sekarang ayangnya lagi tahu kalau visit sekarang di sini? lagi diundang podcast. Iya, Tahu, aku tahu. kan izin. Berarti setiap ada ini apa acara tetap ngabarin gitu. Ngabarin mas pasti cap. Cuman kayak kalau visit biasa gak yang aku lagi mau visit ke sini, yang aku ke kamar mandi, yang aku enggak. Iya kan. Kalau penting-penting doang kayak ini kan masuk, masya Allah aku sangat berterima kasih loh karena diundang, mendapat kesempatan untuk diundang dan masuk ke podcast YouTube A2K yang mempunyai berapa subscribers? Berapa? 34.000 subscribers. Mantap. Viewersnya berarti udah lebih ratusan ya mas, makanya dapat itu. Enggak, itu kenapa dapat itu silver apa tuh? Ini Silver play button. produk lain dari A2. Ini punya Eliana dari K1. Pamer bos. Sampai bos, single dong bos. Ini dulu sebelum studio apa? Ini rumah tangga terus dibeli ini. Ceritanya Rumahnya siapa? Mas dia. ini. Oh, Ini tempat kerja. Terus kalau misal lagi ini ya capek banget ya tidur di sofa bed kayak gitu. jadi sebelumnya apa kamar? Enggak, emang sengaja dibuat kayak gini. Dari awal beli. Niat banget sih, sumpah aku Dan ya. pertama kali bikin kayak gini, itu channel saya belum sebesar kayak gini dan gak ada niatan mau bikin podcast kayak gini, mau bikin konten kayak gini, gitu. Ya ternyata kayak dibalik ingatan sadar lah gitu ya. Ternyata saya bikin kayak gini tuh gunanya kayak gini, gitu. Seiring berjalannya waktu kan kita harus ngikutin zaman. Sekarang zamannya podcast, kita harus bikin podcast. Kalau kita nggak gitu, kita nggak akan laku mas. Kayak Nokia. Kayak produk apa ya? Nokia itu kan semua brand sudah mulai bikin produk layar sentuh, touchscreen, HP, Android, tapi Nokia nggak mau. Dia percaya kalau produknya dia tuh bakal tetap laku, tapi nyatanya bangkrut karena dia nggak mau beradaptasi sama
Saya tahu. keadaan. Ya. Ya, benar. Ini kita harus tetap improvisasi setiap saat kan. Mau nanya tentang personal brandingnya Mbak Fariza. Iya, jadi itu aku sebelum menjadi food vlogger kayak sekarang, pasti sebelum aku berkecimpung, aku mikir aku mau personal branding kayak gimana nih, biar orang-orang tuh tahu, walaupun nggak lihat orangnya, dia tahu kalau dengerin videonya pasti aku yang ngisi suara gitu. Jadi personal branding yang aku lakuin yang pertama tuh aku orangnya ngomongnya cepet. Ya kan dari tadi udah terbukti dari tadi ngomongnya cepet banget. Ini bukan disengaja, tapi emang kayak gini dari dulu gitu. Terus oh ada kata-kata kalau review, aduh gitu. Itu yang bikin orang-orang inget. Oh itu personal Ciri-cirinya. brandingnya. Aduh gitu. Kalau Aduh. Magdalena itu kan itu barbarku gitu. Iya, barbar kuy gitu. Tapi kalau aku, aduh, enak banget. Oke. Adokah? Kalau ini Adokah? kalau Adoka ya. Kalau Adoka Asik keren. Pet. asik keren ya enggak Sama titelnya apa itu ya? bukan itu bikinan teman kita bukan Serepet pet gitu mas. Serepet pet. Ya bunyi gitu. ya Ya kan tadi personal brandingku tuh selalu ngucapin aduh gitu ya. iya. Terus yang kedua ini dari penampilan aku tuh selalu taruh kacamata di atas kepala. Oke. Kalau lagi review kayak itu tuh bener-bener menggambarkan aku banget. Entah itu malam, siang, kacamata gelap selalu aku pakai di atas kepala kalau lagi review gitu. Dan itu yang membedakan aku dari orang lain. Orang-orang pasti tahu, oh ini pasti kalau pakai kacamata di atas kepala Fariza nih, gak pernah pakai kacamata di mata, dia selalu pakai di atas kepala gitu. Kalau pakai kacamata kan lebih ke orang lain tuh bisa. Tapi kalau misal yang adu itu lebih ke dirinya Kak Farisa sendiri. Iya sih, tapi banyak juga yang mencontek. Oh, Ada udah juga. ada yang itu niru. Ada sampai ada yang DM aku, Mbak coba dia lihat akunnya ini, dia niru Mbak lo suka bilang gini. Tapi aku ya udahlah, karena itu kan berarti mereka tuh termotivasi. Jangan jadikan itu sebagai musuh ya, tapi Ya. mereka termotivasi karena aku. Harusnya Kak Farisa juga bangga gitu, bisa Iya. ditiru. Bisa menjadi. Antara bangga sama kesel ya. Tapi orang-orang pasti tahu kok yang ya gitu dah. Yang Yang- asli yang mana? Yang ada Siapa badannya. niru siapa? Yang ada badannya. Ijo. Iya, Oh ya. Siapa niru siapa? Tapi sebenarnya kayak orang dagang kan nggak mungkin orang jual tahu bulat nggak mungkin satu, pasti ada orang lain jual tahu bulat. Itu tuh Iya. saingan itu pasti ada, tapi Oh, bersainglah yang iya. sehat gitu. Dia juga Jangan ada tuh cuma yang resep. tahu bulat. Nggak gitu mas nadanya sekarang, Apa? masih gitu di sini. Iya. Di Malang, Masih gitu. di Malang udah gini. Tahu bulat digoreng di mobil. Beneran kayak Berubah berarti ya? kayak Sunda. Gimana masa? Gimana? Di sini tetap kayaknya masih tahu bulat. Ya, digoreng. Kenapa jadi bahas tahu bulat? Gurih-gurihnya anjing. Asik. Gitu. Kalau di Malang, ngguri enyoy. Jawa Barat. Ya Sundaan gitu loh mas. Kalau tahu bulat pernah review, pernah nyobain, maksudnya review lah, masuk ke kontennya. Pernah tapi instastory doang. Oh, Karena ada orang minta tolong promosiin gitu, dia jualan tahu bulat, jualan gorengan kayak gitu mas. Beragam loh UMKM ini, bukan cuma UMKM yang besar-besar saja, bukan cuma brand yang gede, tapi yang kecil juga pengen maju loh guys. Jadi jangan lupa bantu UMKM lokal kita ya. Terus nih Kak Risa ya, tentang ini apa? Mungkin para viewer ini juga inilah penasaran gitu. Permainan apa yang sering dimainkan Farisa ketika senggang gitu? Sekarang atau waktu masa kecilnya, sampai waktu masa kecilnya ini masih disukai Kak Farisa gitu.
scroll TikTok. Enggak sih. Aku kalau misalnya ada kayak jeda gak ngapa-ngapain tuh aku selalu mengembangkan skill. Kayak aku bisa komunikasi, aku kembangkan, aku lihat voice over di TikTok, aku belajar. Oh ternyata gini ya intonasi ini gitu. Jadi aku selalu mengisi waktu-waktu aku untuk belajar dan mengasah skillku. Skill komunikasi, public speaking. Tapi kalau editing aku males. Sumpah aku males banget ngedit, ya Allah. Marisa sekarang itu kuliah? Udah lulus, baru aja lulus. Ambil jurusan apa mbak? Kalau boleh tahu? Teknik pertanian, Di mana? Jember. Di Jember ya. Berarti selama di Jember nggak main-main tentang food vlogger atau No. konten kreator gitu. Aku sama kuliah, fokus kuliah, nggak ngapa-ngapain. Baru aku lulus kuliah, aku cari kegiatan. Gitu. Cita-citanya apa sih mbak sebenarnya? Sebenarnya cita-citanya Kak Farisa. Kalau ditanya cita-cita tuh dari kecil pasti berubah-ubah ya. TK pengen jadi dokter, SD pengen jadi ini itu ya. Kalau aku sekarang apa aja sih yang penting halal ya kerjanya gitu. Aku dalam proses mencari pekerjaan juga sih mas sekarang. Kayak paling sering tuh aku dipanggil interview bank, cuman gagal. Gagal. We never know, nggak tahu aku gagalnya di mana. Oh, iya. Jadi ya pokoknya belum rezeki lah ya. Kalau sama orang tua sih suruh jadi CPNS gitu kan, soalnya orang tua aku dua-duanya PNS, jadi Iya. aku tuh selalu disuruh jadi CPNS. Cuman kayak aku tuh pengennya itu di sini gitu, nanti nggak di passionku ini pengennya. Cuman kalau kerja kayak gini tuh mas gak kelihatan, jadi orang tua kita tuh menganggap kita nggak kerja, ya kan? Mungkin udah pernah merasakan kan? Mungkin iya, mungkin apa ya, pikirannya orang dulu, Sama sekarang. mindsetnya orang dulu sama sekarang itu beda. Iya. Padahal influencer mereka nggak tahu Benar. tentang tentang undang-undang atau visit yang menurutnya Kak Risa itu menghasilkan, mereka juga nggak tahu. Ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang nggak tahu gitu. Dan mungkin ya Kak Farisa ya, ada sebagian dari viewer kita yang itu canggung buat cerita ke orang tuanya tentang apa sih yang kamu kerjain selama ini, kamu keluar hasilnya apa. Sebenarnya mereka tuh ya kayak Kak Farisa ini, kayak ada visit, ada collab, ada sebagai berbagai macamnya gitu. Mungkin- Intinya bekerja di dunia kreatif ya. Iya, di dunia kreatif gitu, konten kreator gitu. Mungkin Kak Farisa bisa kasih saran atau apa bagi penonton-penonton, viewer-viewer kita ini untuk biar lebih lebih luas lah gitu. Kalau aku sih itu dulu kan orang tua aku belum ngerti ya, tapi aku nggak menuntut buat mereka ngerti juga. Jadi Iya. kayak aku pelan-pelan ngasih tahu, ini loh bu kerjaanku tuh kayak gini, sekarang kegiatanku tuh tiap aku keluar tuh kayak gini gitu. Pelan-pelan pasti orang tua tuh mengerti kok. Tuh pelan-pelan pasti mengerti. Mengertinya tapi harus ada buktinya. Iya benar. Buktinya tuh dari teman-temannya orang tua aku malah banyak yang bilang, bu anaknya sampean jadi ini ya bu deh. Bu Pak Dayat enak, belum Pak Dayat tahu sama sa deh iya. Kok jadi gitu? Iya. Dayat, bapaknya. Pak Dayat, gurunya Iya. Mas juga kan? Iya, guru saya. Terus nih Kak Farisa ya, saran-saran buat para viewer ini yang mau memulai sama kayak Kak Farisa ini bagaimana gitu, saran kritiknya. Sarannya harus kuat mental dulu ya. Kalau coba-coba jangan, karena semakin nama kamu besar itu semakin banyak cobaan, semakin banyak yang benci, hater semakin banyak. Walaupun sebenarnya yang suka tuh lebih banyak, tapi kita pasti kepikiran kalau ada haters gitu. Walaupun ya bilangnya gak usah dipikirin, gak usah diladenin, tapi sebenarnya kita kepikiran sama apa yang mereka omongin. Gak sedikit kok artis Korea banyak yang bunuh diri gara-gara haters, gara-gara ketikan kalian yang pedes. Netizen Indonesia. Netizen Indonesia. Sebenarnya nggak sampai bunuh diri sih. Ada mas, artis Ada, Korea, bunuh diri, aktris, ada. aktor. Kan di sana kan imannya lemah, jadi gampang bunuh diri. Yang kalau saya tahu ya, mereka tuh semacam dibully lah gitu. Mereka dibully dan dirinya itu nggak kuat mental dan juga karya-karyanya tuh juga nggak ada gitu. Misal lagi mereka dibully sedangkan dianya itu
dianya itu punya karya, punya bakat, punya hasil yang mereka tunjukin ke para penonton-penonton setianya gitu, mereka justru kayak mikir dua kali gitu. Jadi ada lah beberapa orang yang bunuh diri. Kalau aku ada kalimat kata-kata yang paling aku ingat dari cowok aku, dia bilang gini, kamu nggak punya banyak tangan buat nutup mulut mereka, tapi kamu punya 2 tangan buat tutup telinga kamu. Jadi lakuin itu, tutup telinga kamu, jangan tutup mulut semua orang. Terus pacar aku juga pernah bilang, yang benci sama kamu tuh sedikit, yang lebih suka sama kamu tuh banyak. Jadi fokuslah sama orang yang suka sama kamu, yang suka sama konten-konten kamu, jangan terlalu berfokus sama haters gitu. Jadikan itu sebagai pembangun, sebagai koreksi diri sendiri. Misalnya haters bilang apa, berarti kurangmu di situ ya, kamu harus bisa improve gitu. Setelah mental, apa yang harus dilakuin para viewer untuk jadi kayak Kak Farisa? Mau mulai kayak gitu? Mau mulai, sebenarnya aku seneng banget kalau misalnya setelah ini ada food vlogger baru, karena aku jadi bisa collab kan. Kalau sekarang nggak bisa collab, mau collab sama siapa nggak ada kan. Nah, semoga anak-anak muda sekarang yang kreativitasnya tinggi, habis ini pengen jadi kayak aku welcome banget kalau kalian mau sharing-sharing gitu. Terus, intinya jangan males upload konten, itu doang sih. Karena kan semakin kita sering upload di konten tuh semakin insight-nya semakin tinggi gitu. Entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, di YouTube juga kan. Kalau di TikTok tuh kan ada syaratnya harus FYP, itu susah loh, kayak harus upload konten itu setiap hari minimal. Terus 3 menit awal itu bikin semenarik mungkin biar orang tuh nunggu gitu, apa nih gitu kan. Kalau lama dilihatnya tuh bakal FYP mas, ada orang lama lihatnya tuh bakal FYP. Tapi kalau dari awal udah boring, kontennya udah akan di skip dah gitu. Jadi bikin semenarik mungkin dan semangat, karena semakin kita tinggi angin semakin kenceng. Wah, tangan dulu bos. Oke, teman. Oke Kenapa teman, nih? Kayaknya jangan lupa ya teman. Apa? Relate. Iya relate banget. Gak apa-apa kan, itu satu step kehidupan, berarti Iya. semakin tinggi kan. Oke teman, sampai di sini aja ya teman konten hari ini, podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you in the next week. Peace. Peace.